Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Medan Raya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Mubarok. Nama saya Jayandika. Nama saya Muhammad Ilham. Nama saya Yudhistira Adi Saputra. Nama saya Noval Prananda. Di sini saya akan berpodcast dan mengundang teman-teman saya yang menceritakan tentang sejarah Medan Area. Yuk, silakan masuk. Saya mau bertanya tentang peristiwa Medan Area. Awal mula peristiwa Medan Area itu apa, Mas? Siapa punya? Saya. Setelah Jepang menyerang pada bulan Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, kekosongan kekuasaan yang terjadi setelah kekalahan Jepang diisi oleh kedatangan pasukan sekutu yang bertugas untuk melucuti tentara Jepang dan memulaikan tawaran perang. Selesai. Nomor 2, Mas. Tokoh yang menjadi lakon siapa, Mas? Saya. Ada beberapa tokoh. 1. Ahmad Tahir. Ahmad Tahir ini salah satu pemimpin militer dan pejuang yang memimpin perjuangan rakyat Medan dalam menghadapi pasukan sekutu dan NIJA. Ia menjadi salah satu tokoh yang memimpin Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI di wilayah Medan dan Sumatera. 2. Tuku Muhammad Hasan. Tuku Muhammad Hasan adalah salah satu gubernur Sumatera pada masa awal kemerdekaan Indonesia sebagai seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Ia berperan penting dalam mengorganisir perlawanan di wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, dan mendukung perjuangan melawan upaya sekutu dan NIJA untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. 3. Muhammad Said. Muhammad Said adalah seorang tokoh jurnalis dan aktivis yang turut memperjuangkan kemerdekaan di Sumatera Utara. Ia aktif dalam berbagai organisasi pemuda dan juga mendirikan surat kabar waspada di Medan yang menjadi media penting untuk menyebarkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap Belanda. 4. Laskar Pemuda. Laskar Pemuda yang terdiri dari berbagai kelompok seperti Laskar Rakyat Pemuda Republik Indonesia dan laskar-laskar lokal lainnya memainkan peran penting. Mereka adalah bagian dari rakyat yang secara sukarela mengangkat senjata dan menjadi barisan utama dalam melawan pasukan sekutu dan NIJA di Medan. Yang kelima, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly adalah komandan pasukan sekutu yang ditempatkan di Medan. Ia merupakan tokoh yang memimpin operasi militer sekutu dan Belanda dalam upaya untuk mengamankan wilayah dan melucuti tentara Jepang. Kelly mengeluarkan berbagai kebijakan yang memicu bentrokan dengan rakyat Indonesia, termasuk pembentukan garis Medan Area. Yang keenam, NIJA atau Netherlands Indies Civil Administration. Tokoh-tokoh dari pihak NIJA juga berperan dalam peristiwa ini, meskipun mereka lebih dikenal sebagai lawan dalam perjuangan Indonesia. Kehadiran NIJA di Medan menjadi sumber konflik karena mereka berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Sudah, Mas? Sudah, Mas. Dan pertanyaan nomor 2.
nomor 3. Latar belakang dan tujuan peristiwa apa Mas? Silakan Mas. Saya. Silakan. Peristiwa Medan Area yang terjadi pada tahun 1946 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Latar belakang 1. Situasi politik. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, situasi politik ini di Indonesia termasuk di Medan tidak stabil. Perjuangan melawan kekuatan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia sangat intensif. 2. Kehadiran Belanda. Belanda berusaha untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya yang memicu ketegangan di berbagai daerah, termasuk Medan. Tindakan tersebut direspon oleh para pejuang kemerdekaan. 3. Aksi penentangan. Munculnya sebagai organisasi pemuda dan militer yang bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan menyebabkan terjadinya aksi perlawanan. Tujuan peristiwa ada 3. 1. Menegaskan kemerdekaan. Peristiwa ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia khususnya di Medan tetap berkomitmen untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya kolonialisme. 2. Menyatukan kekuatan. Aksi tersebut juga bertujuan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda, militer, dan organisasi lainnya. 3. Mendapatkan dukungan internasional. Melalui peristiwa ini diharapkan bisa menarik perhatian di dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sama. Dan sekarang saya mau bertanya lagi. Nomor 4. Sikap kita sebagai pelajar meneladani sikap ketokohan dan peristiwa ini siapa? Saya Mas. Ya, kita sebagai pelajar meneladani sikap ketokohan dan peristiwa di Medan Area dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara 1. Keteladanan karakter. Pelajari nilai-nilai positif dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut seperti keberanian, kepemimpinan, dan dedikasi. 2. Kritis dan reflektif. Analisis peristiwa dengan cara yang kritis. Apa yang dipelajari dari peristiwa tersebut? Apa dampaknya terhadap masyarakat? Ini membantu mengembangkan pemikiran analisis. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas sebagai bentuk kontribusi positif. Ini sejalan dengan semangat tokoh yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. 4. Belajar dari sejarah. Pelajaran sejarah dengan seksama agar kita bisa memahami konteks peristiwa tersebut dan pentingnya peran masing-masing individu dalam perubahan sosial. 5. Menghargai keragaman, menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Sikap inklusif dan saling menghormati adalah warisan penting yang bisa diteladani dari tokoh sejarah. Dengan meneladani sikap-sikap ini, kita tidak hanya menjadi pelajar yang baik, tetapi juga individu yang berkontribusi pada masyarakat. Jelas. Dan saya mau bertanya lagi yang terakhir, nomor 5. Manfaat setelah mempelajari peristiwa ini siapa menurut saya? Mempelajari peristiwa Medan Area tidak hanya memperkaryakan pemberitahuan kita tentang sejarah, tetapi juga memegang nilai-nilai penting seperti nasionalisme, pantang menyerah, persatuan, tanggung jawab sosial, dan keberanian.
Nilai-nilai ini dapat membentuk karakter yang lebih baik dan membantu kita menjadi generasi yang lebih peduli dan berkontribusi bagi bangsa kita. Sudah selesai. Dan pertanyaan dari saya sudah terjawab semua. Terima kasih atas kedatangannya dan sudah sempat menerima undangan dari saya. Ayo kita tutup bersama-sama. Sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.